Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu chapter keempat tentang operasi seleksi. Nah, di sini operasi seleksi itu ada beberapa sintaks ya, ada beberapa kondisi yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi operasi seleksi itu merupakan suatu operasi di mana dia memiliki beberapa kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi di dalam sebuah algoritma, seringkali beberapa instruksi harus dilaksanakan bila suatu persyaratan atau kondisi dipenuhi atau sebaliknya. Nah, kemudian dalam struktur penyeleksiannya, suatu instruksi ataupun sekelompok instruksi itu dapat dilewati gitu ya, sementara instruksi yang lain dijalankan. Nah, untuk di awal kita perkenalkan dulu gitu, maksudnya mengetahui kondisi-kondisi apa aja yang ada di dalam operasi seleksi tersebut. Yang pertama itu ada yang namanya sama dengan atau equals. Equals itu dia pakai dua buah sama dengan. Jadi kondisinya menggunakan simbolnya itu menggunakan dua buah sama dengan. Nah, itu artinya adalah ya sama dengan gitu ya. Jadi kalau variabel A sama dengan variabel B, nah itu menulisnya menggunakan simbol dua buah sama dengan. Nah, terus kemudian kondisi yang kedua ada not equals atau tidak sama. Nah, tidak sama itu pakai tanda seru sama dengan. Nah, itu artinya dia mengartikan kondisi tidak sama antar dua buah variabel yang dideklarasikan. Kemudian ada juga operasi, maksudnya kondisi less than atau lebih kecil gitu ya. Dia pakai simbol lebih kecil. Kemudian ada juga kondisi lebih kecil atau sama dengan, ya pakai lebih kecil sama dengan, lebih besar pakai tanda lebih besar sama dengan juga pakai tanda lebih besar sama dengan. Nah, itu kondisi-kondisi yang bisa dimasukkan ke dalam pemilihan dari operasi seleksi. Nah, terus kemudian selanjutnya ada yang namanya indentation. Jadi di indentation ini adalah salah satu struktur penulisan sintaks di Python. Jadi Python itu mengandalkan indentasi. Apa itu indentasi? Itu spasi di awal baris. Jadi dia agak menjorok ke dalam gitu ya. Untuk menentukan lingkungan dalam suatu kode atau lingkungan masih di dalam suatu blok. Bahasa pemrograman lain biasanya dia sering menggunakan tanda kurung kurawal untuk indentation ini. Tapi kalau Python dia menggunakan indentation atau menjorok ke dalam. Jadi contohnya misalkan kayak gini. Nah, ini print ini harus digeser ke dalam gitu, harus dia agak menjorok ke dalam karena dia masih di dalam satu bloknya if gitu ya. Nah, if ini sebuah sintaks kondisi yang digunakan untuk operasi seleksi. Maka dia harus menggunakan indentation. Kalau enggak nanti dia akan muncul error ataupun indentation error seperti ini, expected an indentation block. Seperti itu. Nah, terus kemudian di operasi seleksi itu ada 3 buah jenis ya, atau 3 buah sintaks yang digunakan. Ada if else, if else. Nah, 3 buah sintaks ini yang digunakan di dalam operasi seleksi tersebut. Yang pertama itu ada operasi seleksi if. Nah, seleksi if ini sebuah statement atau pernyataan if yang akan menguji satu buah kondisi. Bila hasilnya benar, maka pernyataan di dalam kondisi tersebut akan dieksekusi. Nah, bila salah, maka pernyataannya tidak dieksekusi. Nah, bisa dilihat sintaksnya itu ya ada if, kemudian blok pernyataan. Nanti ya di sini contohnya. Jadi secara flowchart-nya seperti ini, kondisi, kemudian dia akan mengecek apakah situasinya ataupun kondisinya ini benar atau salah gitu. Kalau benar dia akan menjalankan statement selanjutnya. Kalau misalkan salah dia akan langsung keluar gitu atau skip gitu ya. Nah, contohnya
Nah, contohnya seperti ini. Misalkan di sini dideklarasikan A itu 33, B sama dengan 200 gitu ya, variabel A dan variabel B. Nah, terus kemudian kita bikin kondisi kalau B itu lebih besar dari A. Nah, ini kalau dicek kondisinya benar ya. Jadi 200 itu lebih besar daripada 33. Nah, maka cetak tulisan B is greater than A gitu ya. Nah, maka dia akan mengeksekusi statement ini. Tapi jika kondisinya tidak memenuhi, maka dia langsung keluar. Maka di sini akan muncul cetakan B is greater than A. Nah, terus kemudian contoh yang lain di sini misalkan ada variabel angka. Kalau terus kondisi statementnya if angka lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak bilangan positif gitu ya. Jadi mencetak angkanya juga dulu, kemudian tulisan adalah bilangan positif. Atau misalkan angkanya lebih kecil, ini kondisi yang lainnya, angkanya lebih kecil atau angka sama dengan -1, maka dia akan mencetak yang satu lagi. Nah, kalau misalkan dia false, kalau kondisinya ini kan benar ya, kalau misalkan 5 itu lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak ini. Nah, sedangkan kondisi false, ini -1 lebih besar dari 0, itu kan salah, maka dia yang ini tidak akan dieksekusi. Gitu. Nah, kalau misalkan ada statement yang lain atau ada kondisi yang lain, misalkan di sininya kondisi true melakukan statement 1, terus kemudian false melakukan statement yang lain. Nah, itu bisa juga kalau dia dibuatkan statement yang salahnya. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak dibikin statementnya, dia nggak akan melakukan atau mengeksekusi apapun. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah if else. Nah, ini ya, if else itu ya jika dia ada, ini tadi kalau ada statement yang lain. Jadi misalkan pernyataan if else ini dia akan menguji dua kondisi. Kondisi pertama kalau benar dan kondisi kedua itu kalau salah. Nah, flowchartnya seperti ini. Jadi dia ngecek kondisi pertama, kalau kondisinya true dia jalanin statement 1, sedangkan kalau kondisinya false dia jalankan statement yang kedua. Nah, ini contoh sintaksnya. Nah, ini if B lebih besar dari A, dia akan mencetak tulisan ini. Elif gitu ya. Else if gitu, kayak digabung sama dengan, atau kondisinya sama dengan, baru dia nyetak yang keduanya. Nah, kalau dicetak, kalau dilihat dari statement kondisinya, ini kan tidak benar. Salah gitu ya, false. Kalau B lebih besar dari A itu kan false. Maka dia akan mencetak menjalankan statement yang lain atau statement yang satunya. Nah, contoh yang lain seperti ini, misalkan ada variabel bilangan itu 5, kemudian jika 5 itu lebih besar atau sama dengan 0, maka dia adalah positif atau 0. Selain itu, dia negatif. Gitu ya. Jadi bisa pakai elif, bisa pakai else. Dia akan menjalankan statement yang lainnya, karena ada statementnya. Nah, terus kemudian if else gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi. Nah, pernyataan if else ini digunakan untuk menguji lebih dari dua kondisi. Bila kondisi pada if benar, maka pernyataan di dalamnya yang dieksekusi. Bila salah, maka masuk ke pengujian kondisi elif. Terakhir, bila tidak ada if atau elif yang benar, maka yang dijalankan adalah yang di blok else. Nah, flowchartnya seperti ini. Jadi yang pertama dia akan mencek dulu kondisinya, kondisi if-nya. Kalau salah dia akan mencek kondisi elif-nya. Nah, kemudian kalau masih salah juga dia akan menjalankan kondisi else ya. Ya, jadi dia di sini diumpamakan ini adalah if, ini adalah elif, ini adalah else. Baik, kembali lagi. Jadi tadi statementnya seperti itu, kondisinya seperti itu, flowchartnya dia akan melakukan if yang pertama ini, dia jalankan dulu. Kalau dia false, nilainya dia akan menjalankan elif-nya. Nah, terus kemudian kalau false juga dia akan menjalankan else-nya, statement yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini contohnya misalkan ada variabel A
dan juga variabel B 233. Nah, kondisi yang pertama, if B lebih besar dari A, 33 lebih besar dari A, maka dia akan mencetak tulisan ini. Selain itu, kalau A sama dengan B, gitu ya, maka dia akan mencetak ini. Nah, selain itu juga, dia akan mencetak tulisan yang bawahnya. Jadi dia cek dulu kondisi pertamanya. Kalau benar, dia cetak ini. Kalau salah, dia cek lagi. Sama nggak ini dua buah variabel nilainya? Kalau sama, dia cetak ini. Kalau ternyata salah juga, beda lagi, maka dia akan mencetak tulisan yang paling bawah. Nah, ini juga contoh lain, misalkan B lebih besar dari A. Kalau benar, dia langsung cetak. Selain itu, ya dia langsung cetak tulisan yang lain. Ini kalau dua kondisi aja. Nah, di sini juga ada contoh lagi, misalkan variabel bilangan 5.5, 5.5, kemudian if bilangan ini lebih besar dari 0, maka dia cetak ini, selain itu cetak yang lain. Ya, ini yang dua-dua, yang ini yang 3 kondisi. Untuk example atau contoh dari if else. Seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga statement atau kondisi-kondisi yang lain. Di sini contohnya misalkan ada yang namanya shorthand if. Nah, shorthand if ini, jadi contohnya misalkan di sini ada variabel A, B gitu ya, 233. If A lebih besar daripada B, maka dia akan mencetak tulisan tersebut. Ini umum. Jadi kalau shorthand if itu, jika kita punya kondisi itu hanya satu statement yang dieksekusi. Jadi kita bisa menaruh kondisi yang sama di dalam satu line gitu ya, sebagai if statement. Jadi kan tadi harus pakai indentation gitu ya, harus ada menjoroknya printnya ya, print f-nya. Nah, kalau misalkan statementnya cuma satu, nah itu kita bisa bikin satu garis aja. Jadi nggak perlu pakai indentation, nggak perlu menjorokkan ke dalam. Kita bikin di satu line aja itu bisa. Kalau statementnya cuma satu, nah itu yang namanya shorthand if. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya shorthand if else. Nah, shorthand if else ini kalau kita hanya punya satu statement untuk di-execute, satu untuk if dan satunya untuk else, kita juga bisa bikin satu statement gitu ya. Kita punya satu kondisi, ini sebenarnya dua kondisi, cuman ya satu kondisi untuk satu statement gitu. Jadi print A untuk kondisi if, else-nya untuk yang print yang lain gitu, statement yang lain. Nah, itu kita juga bisa bikin satu line, satu baris pengetikan. Itu namanya shorthand if else. Nah, terus kemudian ada juga namanya multiple else statement on the same line. Kalau ini jadi dia artinya kita juga bisa punya beberapa statement gitu ya, beberapa statement tapi tetap masih di dalam satu line. Jadi ya prinsipnya sama gitu. Yang penting selama satu kondisi itu punya satu statement, itu masih bisa dibikin satu line. Tapi kalau satu kondisi udah punya beberapa statement percabangan, maka dia harus menggunakan indentation gitu atau secara bertingkat. Tapi kalau ini satu kondisi cuman punya satu statement, ya dia tinggal pakai satu baris aja, satu baris pengetikan bisa. Nah, terus selanjutnya ada juga penggunaan N. Jadi keyword N ini kayak semacam logical operator. N biasanya digunakan untuk mengkombinasikan kondisi dari sebuah statement. Jadi contohnya misalkan if A lebih besar dari B dan N gitu ya. N, C lebih besar dari A. Jadi kayak dua buah kondisi digabung jadi satu. Langsung pengecekannya langsung gitu. Jadi nggak satu-satu dulu. Nah, itu bisa menggunakan N. Jadi ya kita ngasih syarat ke kondisinya itu ada dua buah kondisi yang harus dipenuhi untuk kondisi tersebut. Kalau dia true, dia bisa jalankan. Kalau dia false dari dua buah kondisi tersebut, dia bergeser gitu ya, kayak operasi logika gitu ya. Kalau N itu kan dua-duanya harus sama-sama memenuhi, harus sama-sama benar. Dia cek dulu kondisi pertama benar, dicek dulu kondisi kedua benar. Nah, berarti dia kondisinya benar. Tapi kalau dicek kondisi benar, pertama benar, yang kedua salah, berarti dia salah, nggak bisa dijalankan. Itu dari prinsip menggunakan N. Ada juga yang menggunakan OR gini ya, OR.
Nah, kalau OR ini dia sama kayak logical operator gitu ya. Dia digunakan untuk mengkombinasikan kondisi statement. Kalau OR itu kayak atau gitu pilihan. Jadi kayak kondisi pertama itu misalkan dia benar dan kondisi keduanya salah, dia tetap dianggap benar. Salah satunya benar, dia maka benar. Kayak operasi logika. Itu bisa pakai OR. Itu untuk mempersingkat pengetikan. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya nested if. Nested if ini itu kayak sebuah nested itu kayak sarang gitu ya, bertumpuk. Jadi if statement di dalam if statement. Nah, ini disebut juga dengan nested if. Jadi ada if di dalam if. Gitu ya, bikin statement if, kemudian di dalamnya dikasih if lagi. Jadi kondisinya tuh bisa bertumpuk. Jadi bisa beberapa kondisi statement. Kalau tadi kan maksimal 3, ada if, if sama else. Kalau kita pakai if, kemudian if lagi itu bisa banyak pilihan di dalamnya. Nah, ini biasanya di C atau C++ ini masih pakai nested if. Nah, di sini juga bisa menggunakan model seperti itu, dibikin if-nya itu bertumpuk. Jadi asal kondisinya ini memenuhi gitu ya, benar, X lebih besar dari 10, dia nggak akan dijalankan gitu. Kalau misalkan dia salah, tapi kalau benar dia dijalankan. Terus kemudian di bawahnya juga kondisinya benar, dia dijalankan juga, dan seterusnya. Nah, terus kemudian yang terakhir itu the pass statement. The pass statement itu adalah sebuah if statement yang tidak bisa kosong gitu ya. Jadi if statement itu nggak bisa diisi kosong. Tapi kalau beberapa alasan gitu, misalnya kita mau bikin beberapa kondisi atau karena beberapa alasan, if statement itu nggak ada kontennya, nggak ada statementnya, maka kita bisa masukin pass gitu ya. Kita bikin tulisan pas aja gitu. Kalau misalkan dia memenuhi kondisi, ya udah dia boleh lewat gitu, pas gitulah, nggak ada statement yang dijalankan, tapi kondisinya dia pass ataupun true gitu kondisinya. Nah, maka dia nanti mungkin ada statement atau kondisi yang lain yang perlu dicek. Nah, jadi ini yang perlu dipasang gitu atau digunakan, the pass statement. Yang penting dia di awal misalkan mau mengecek ada 2 buah variabel. Nah, ini harus dicek nih, cuman boleh variabel yang ataupun cuma boleh statement yang variabelnya lebih besar dari A, itu boleh lanjut gitu misalkan. Tapi nggak ada statement yang dilakukan. Nah, ini bisa digunakan, yaitu the pass statement. Baik, itu ya pembahasan tentang if else untuk materi hari ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sudah saya buka unmute-nya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan.